Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirawati Sesendi, SPDI, mahasiswa PPG IAIN Sultan Amai Gorontalo, kategori 1, kelas 2.3, Pendidikan Agama Islam. Hari ini saya akan melakukan video pembelajaran untuk pelaksanaan mata pelajaran P5 dengan tema kewirausahaan, dan silakan menyaksikan. Untuk mata pelajaran P5 tema mengenai kewirausahaan, membuat bunga daur ulang sampah dari plastik deterjen. Jadi hari ini mau melaksanakan kegiatan P5 untuk kelas 6. Karena DP hari Minggu selesai di dosen DP hasil. Jadi untuk DP pelaksanaan mulai dari kenalan sampai tindak lanjut, so hari ini dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Boleh. Jadi alhamdulillah hari ini adik-adik bisa ketemu lagi dengan Ibu Guru Mirawati Sesendi. Dan untuk itu pada hari ini sebelum kita melaksanakan kegiatan materi profil Pancasila atau P5, Ibu Guru akan mengecek apabila ada adik-adik yang tidak hadir hari ini. Hadir semua? Hadir. Dan siap untuk belajar pada hari ini? Siap. Alhamdulillah siap semua dan sehat semuanya. Dan untuk itu sebelum kita belajar untuk pengenalan materi P5, Ibu Guru meminta satu orang peserta didik untuk doa sebelum belajar. Adik Madun Badati. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa berdiri. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Rabba wa bi Islamidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi zikri ilman warzuqni ilman. Amin. Dipersilakan duduk kembali, tepuk tangan untuk adik Madun. Nah, hari ini Ibu akan memperkenalkan materi tentang dari Ibu Guru yang akan tampilkan itu mengenai Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke materi P5, tema dari kewirausahaan untuk mendaur ulang sampah plastik, dan kita akan membuat bunga dari deterjen. Tapi sebelumnya Ibu Guru mohon diundang untuk berdiri, kita menyanyikan lagu Profil Pancasila. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Profil Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan beramal mulia, berdiri dengan tegak, gotong royong mandiri, kreatif dan bernama kritis. Tangan dipersilakan duduk kembali. Akan kegiatan P5 yaitu mengenai mengelola sampah aku bisa.
Jadi di sini posternya, coba perhatikan di layar. Tentang bahan ajar proyek penguatan profil Pancasila atau kita katakan mengenai P5. Dan temanya di sini mengenai, coba siapa yang bisa baca? Andika Naila. Tema kewirausahaan. Terus topik dan proyek Mendaur ulang sampah plastik, membuat bunga plastik dari deterjen. Nah, untuk itu kita melaksanakan kegiatan dengan tema kewirausahaan, topik mendaur ulang sampah plastik, kemudian proyek membuat bunga plastik dari deterjen. Nah, hari ini kita melaksanakan pertanyaan pemantik. Di sini Ibu Guru akan menanyakan apa yang dimaksud dengan sampah. Ada yang bisa tahu siapa apa yang dimaksud dengan sampah? Ada sampah, ada dua macam sampah. Sampah organik dengan sampah organik dengan sampah anorganik. Nah, jadi ada sampah rumah tangga dengan sampah. Jadi kan ada sampah plastik dengan sampah apa? Sampah plastik yang bisa didaur ulang, kemudian dengan sampah rumah tangga yang tidak bisa didaur ulang. Seperti apa? Kulit makanan, kulit pisang, kulit ubi. Jadi itu tidak bisa didaur ulang. Nah, kemudian apa saja yang disebut dengan sampah? Apa saja yang disebut dengan sampah? Termasuk salah satunya tadi yang dijelaskan oleh Ibu Guru, seperti plastik deterjen, botol bekas, kemudian tas plastik, kemudian kulit sisa makanan, apalagi. Jadi banyak sampah ya adik-adik. Kemudian apa yang seharusnya dilakukan terhadap sampah? Jadi sampah ini pertanyaannya, apakah apa yang seharusnya dilakukan terhadap sampah? Berarti bisa didaur ulang. Contohnya seperti yang kita laksanakan pada hari ini, yaitu mengenai daur ulang sampah plastik dengan sampah plastik deterjen dari sabun. Kemudian kita daur untuk menjadi bunga. Paham? Paham. Oke. Jadi untuk itu ada 7 jenis sampah plastik. Coba diperhatikan. Tadi pertanyaannya apa itu sampah? Kemudian 7 jenis sampah plastik. Yang pertama, warna hijau bisa digunakan seperti pipa. Kemudian ada yang bisa baca? Alat rumah tangga, Sehingga hingga mainan anak. Kemudian yang kedua, orange. biasa digunakan sebagai campuran deterjen. Yang ketiga, digunakan dalam kemasan styrofoam. Nah, jadi ada 7 jenis sampah plastik. Jadi ini bisa didaur ulang dan bisa menghasilkan produk yang bisa dijual ulang atau bisa dipasarkan. Nah, jadi sehingga bisa menghasilkan uang. Paham? Paham. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu mengenai, coba adik Chelsea. Yang pertama, tujuan pembelajaran pada hari ini. Peserta didik memahami pentingnya pengelolaan sampah plastik. Kedua, Peserta didik mampu mengembangkan kreativitas dan keterampilan
kewirausahaan melalui pembuatan produk dari limbah plastik. Yang ketiga, Pinsan. peserta didik mengenal konsep bisnis Berbasis daur ulang. Jadi hari ini kita belajar mengenai memahami pentingnya pengelolaan sampah plastik. Salah satunya yang kita laksanakan pada hari ini. Latar belakang dari masalah sampah plastik yaitu menjadi salah satu isu global yang harus segera ditangani. Kemasan plastik seperti bekas deterjen seringkali hanya berakhir di tempat sampah tanpa pemanfaatan lebih lanjut. Dan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan dari sampah deterjen. Nah, yang kedua, salah satu solusi untuk mengurangi sampah plastik adalah dengan mendaur ulang menjadi produk kreatif yang bernilai dan bernilai ekonomi seperti bunga hias yang kita akan laksanakan sebentar nanti di kegiatan aksi. Tapi hari ini kita masih masuk di kegiatan pengenalan dengan daur ulang sampah. Nah, untuk itu coba diperhatikan di sini kreativitas yang dilaksanakan oleh seseorang untuk bisa didaur ulang dan menjadi produk pemasaran. Paham? Nah, coba perhatikan di sini ada tumpukan sampah. Tumpukan sampah ini yaitu untuk industri daur ulang, pemerintah siapkan insentif. Apa yang dimaksud dengan insentif? Yaitu termasuk menjadi pemasaran dan mendapatkan keuangan. Jadi ini yang dinamakan sampah yang bisa didaur ulang. Jadi termasuk plastik, plastik botol, kemudian deterjen, tas plastik. Kontekstualisasi, Ibu Guru akan membacakan tentang proses pembuatan bunga dari kemasan deterjen. Tapi sebentar kita akan melaksanakan praktek, itu masuk pada aksi. Tapi hari ini kita harus memperkenalkan dulu tentang proses pembuatan bunga dari kemasan deterjen. Dan Ibu Guru akan meminta satu orang peserta didik membacakan alat dan bahan. Adik Madun, alat dan bahan. Yang pertama, Kemasan bekas deterjen beragam warna untuk variasi bunga. Kedua, gunting. 3. Lem tembak atau lem plastik. 4. Kawat bunga untuk batang. 5. Selotip hijau. Floral tape. 6. Aksesori tambahan seperti kancing atau manik-manik opsional. Oke, nah, ini termasuk bahan-bahan dan alat-alatnya. Coba perhatikan di layar. Jadi sebentar nanti kita masuk pada kegiatan aksi dan kita akan turun praktek. Dan adik-adik dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi adik-adik sebentar Ibu bagi menjadi 3 kelompok dan kita akan melaksanakan kegiatan praktek dan itu masuk pada kegiatan aksi. Dan tapi untuk itu coba perhatikan, kita masuk pada kegiatan kontekstualisasi dulu. Untuk memperkenalkan bahan dan alat yang sampah plastik yang didaur ulang menjadi bunga hias. Oke? Jadi di sini ada gambar plastik deterjen dan bermacam-macam deterjen. Kemudian ada gunting, ada selotip, kemudian ada kawat untuk bunga, batang bunga. Nah, jadi untuk plastik deterjen itu digunakan untuk bunganya. Kemudian ada daunnya. Jadi adik-adik nanti dibagi 3 kelompok dan kita akan melaksanakan kegiatan aksi. Kita turun praktek untuk membuat bunga hias dari plastik deterjen. Oke? Oke. Paham? Paham. Nah, langkah-langkah pembuatan. Di sini kita masuk
pada langkah-langkah pembuatan terlebih dahulu. Kita Ibu Guru perkenalkan. Yang pertama, persiapan bahan. Dan kita akan membersihkan dulu kemasan deterjen hingga bebas dari sisa deterjen. Kemudian potong kemasan menjadi lembaran-lembaran kecil untuk mempermudah pembentukan. Membentuk kelopak bunga. Di sini gunting lembaran plastik menjadi bentuk kelopak bunga, bisa berbentuk oval, lancip atau sesuai yang didesain. Buat beberapa ukuran kelopak untuk memberikan efek lapisan pada bunga. Kemudian merangkai kelopak. Tempelkan kelopak satu persatu pada kawat bunga menggunakan lem tembak. Jadi sebentar itu sudah disiapkan bahan untuk kita laksanakan kegiatan aksi, kita praktek. Kemudian merangkai kelopak. Tempelkan kelopak satu persatu pada kawat bunga menggunakan lem tembak dengan susun kelopak dari yang terkecil hingga terbesar sehingga membentuk bunga yang rapi dan estetik. Finishingnya yaitu dilapisi batang dengan selotip hijau untuk memberikan kesan alami. Jadi di situ kita menambah dia punya finishing agar supaya bunga itu terlihat berkesan dan bisa kita produk untuk dijual di pasar. Paham? Ada bisa juga ditambahkan aksesoris seperti manik-manik di tengah bunga yang mempunyai hiasan. Jadi coba perhatikan di sini masih mengenai bahan dari deterjen dan cara pembuatannya. Cara pembuatannya di sini nanti sebentar kita akan melaksanakan praktek masuk pada aksi. Kita gunting untuk membuat bunga dan kelopak. Nah, hasilnya seperti ini. Selesai kita laksanakan sebentar dari praktek, kita turun ke pelaksanaan aksi. Berarti hasilnya akan jadi seperti ini. Karena kita membuat bunga dari deterjen, sampah deterjen. Nah, ini lagi. Jadi ada bermacam-macam model. Dan di sini deterjen ada juga bermacam-macam rupa. Dan sekian, terima kasih. Kita akan turun ke praktek aksi. Pengenalan sudah, kita masuk pada coba lanjut. Pengenalan tadi sudah kita laksanakan, kemudian kontekstualisasi sudah, kemudian kita masuk ke aksi dan kita akan melaksanakan praktek membuat bunga. Dan kita kolaborasi dengan guru Wani kelas 6. Oke? Nah, adik-adik, Ibu Guru bagikan kelompok menjadi 3 dan untuk kelompok 1 di sini untuk membuat bunga, kelopak bunga. Kemudian yang kelompok 2 kelopak bunga yang belum terbuka. Yang ketiga membuat pot dari botol bekas. Paham? Paham. Jadi untuk itu dari 3 kelompok fokus untuk melaksanakan kegiatan aksi dan kita praktek membuat bunga dari deterjen. Kita akan laksanakan. Jadi bahannya sudah disiapkan semua dan Ibu Guru kolaborasi dengan guru wali kelas 6 dan akan pada hari ini kegiatan membuat bunga dari deterjen. Ini adalah foto dari pot bunga. Jadi anak-anak akan buat pot bunga seperti ini. Ini contohnya. Ini jadi di sini akan dinilai dari kerjasama, kan? Dari kerjasama tim. Ini kan kelompok. Jadi
Siapa yang bagian menggaris, siapa yang bagian menggunting, baru siapa yang bagian menggunting bola seperti ini. Boleh? Nah, di sini untuk bagian kelopak, dapatnya yang jadi bentuk. Kalau akan bikin seperti ini. Jadi yang lain gunting segi 4. Yang di sini gunting segi begini pasti. Oke. Boleh. Ya begini. Ini karena kalau aku pengen operasi. Jadi aku lagi kasih Pak. Kita balik gunting untuk balik. Nah, jadi menggunting dari sini sampai di sini lengkung. Jadi DP batas mengguntingkan sampai di sini. Jadi warna ini termasuk membuat kelopaknya. Ini dia akan membuat kelopak yang belum terbuka. Jadi dia pakai ini. Oh, yang kelompok ini. Kelompok 2 ini kamu akan jadi ini membuat daun kelopak bunga yang belum terbuka. Kegiatan ini harus dilaksanakan dengan kerja sama supaya kan
Kasi ambil di pagkapan di muka no. Pero Nah, adik-adik, sekarang kita masuk pada kegiatan refleksi, yaitu Ibu akan menjelaskan tentang hasil yang sudah kita buat tadi, yaitu bunga dari plastik deterjen. Jadi adik-adik dan Ibu guru sudah kolaborasi dengan wali kelas 6 dan hasilnya kita membuat bunga dari deterjen, yaitu bunga anggrek. Jadi daur ulang sampah ini kita buat sehingga akan bisa menghasilkan bunga yang bisa kita hias di dalam kelas ataupun di dalam ruangan. Paham? Paham. Jadi dalam hal ini adik-adik sudah mengerti dengan kegiatan proyek Pancasila mengenai tema dari kewirausahaan. Nah, di sini ada dua macam. Jadi yang tadi bunga anggrek, ini bunga bonsai. Jadi ada dua macam bunga yang kita pelajari pada hari ini dan kita sudah praktek pada kegiatan aksi, dan sekarang kita sudah akan melihat hasil yang sudah kita kerjakan tadi. Oke? Paham? Paham. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah pada akhir pembelajaran, yaitu kita masuk pada kegiatan tindak lanjut. Dan coba berdiri semua. Tepuk semangat. Nah, hari ini kegiatan kita sudah selesai dan dipersilakan dulu kembali. Dan untuk itu praktek pada hari ini mengenai dari tema kewirausahaan, kita membuat bunga dari plastik deterjen. Sudah, alhamdulillah sudah sampai pada titik terakhir, yaitu kegiatan tindak lanjut untuk kita laksanakan. Kegiatan masuk pada kegiatan untuk produk bunga hias ini, yaitu bisa kita jual di pasar hasilnya dan bisa menghasilkan keuangan. Dan keuangannya itu bisa kita laksanakan pada pembelian buku ataupun alat tulis menulis. Jadi untuk itu, apa hari ini adik-adik bisa mengerti? Bisa. 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 Dan hari ini materi dari kewirausahaan ini, apakah adik-adik sudah paham? Paham. Paham dengan praktek dari membuat bunga dari daur ulang sampah mengenai plastik yang didaur ulang, plastik deterjen. Dan untuk itu, apakah adik-adik merasa senang menerima materi pada hari ini? Senang! Nah, jadi untuk itu, kalau sudah paham dan sudah mengerti, nanti kita laksanakan di minggu depan kegiatan yang selanjutnya untuk materi P5. Insya Allah kita laksanakan pada kegiatan praktek yang lainnya. Dalam P5 itu kan bukan cuma ada tema kewirausahaan, tapi dia juga di situ ada Bhinneka Tunggal Ika. Hari ini kita sudah masuk tahap terakhir, yaitu tahap tindak lanjut mengenai daur ulang sampah. Kita praktek pada kegiatan membuat bunga dari plastik deterjen. Dan adik-adik sudah paham tentang materi yang sudah
Ibu jelaskan tadi? Nah, untuk itu Ibu Guru menjelaskan kembali bahwa sampah yang ada di dalam rumah tangga ataupun sampah yang kita pakai dalam keseharian termasuk deterjen ini bisa kita gunakan berbagai macam praktek dalam kegiatan P5. Jadi salah satunya kita ambil pada hari ini yaitu membuat bunga dari deterjen atau bunga hias untuk bisa kita pakai menghias di dalam ruangan atau di dalam rumah. Nah, untuk adik-adik kedepannya untuk bisa bunga hias ini kita jual di produksi atau kita jual di dalam kegiatan pemasaran. Untuk itu Ibu Guru akan memesan kepada adik-adik bahwa sampah-sampah yang ada dalam rumah tangga dalam keseharian yang kita pakai bisa adik-adik gunakan untuk dijadikan bermacam rupa praktek kerajinan tangan dari kegiatan P5 tersebut. Paham? Paham. Nah, Ibu Guru memesan juga agar adik-adik walaupun di luar sekolah bisa dikerjakan kegiatan untuk membuat daur ulang sampah yang dibuat bunga hias ataupun dari botol yang bisa dibuat dalam kegiatan untuk pot bisa diisi bunga hias. Jadi adik-adik boleh laksanakan di rumah. Jadi adik-adik bisa praktek sendiri. Nanti dipandu oleh orang tua yang bisa melaksanakan mendaur ulang sampah. Jadi apabila kita sudah laksanakan dan sudah jadi dari hasil deterjen, maka bunga hias ini pun bisa kita jual dan sehingga menghasilkan keuangan, bisa menghasilkan keuangan di sekolah dan nantinya kita pasarkan dan bisa kita manfaatkan uangnya itu membeli buku adik-adik atau alat tulis menulis. Oke, sudah mengerti dari kegiatan profil Pancasila pada hari ini? Sudah. Oke, terima kasih banyak. Untuk itu, Ibu Guru akan mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Dan sebelum kita tutup, Ibu Guru minta satu peserta didik untuk menutup doa sesudah belajar. Mengasal untuk tampil di depan membawa doa sesudah belajar.